Mari kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita. Tajuk yang di atas adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukarannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti skam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, satu tema yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Nah, melalui tajuk kita pada hari ini, satu persoalan yang saya tujukan untuk kita, yaitu siapa yang tidak mau bahagia, ya? Siapa yang tidak mau bahagia? Nah, kebahagiaan merupakan yang mau dimiliki pada akhirnya, ya. Seringkali kita katakan pada akhirnya. Kenapa dikatakan pada akhirnya? Yaitu setiap proses yang kita jalani itu, kita mau happy ending dia, akhirnya itu membawakan suatu kebahagiaan yang tidak mampu kita katakan. Nah, itu seringkali menjadi suatu yang kita maukan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita mau mengakhiri sesuatu proses, kita mau mengakhiri sesuatu perbuatan kita itu, kita mau mengakhiri setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah dengan suatu kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Nah, jadi dengan kata lainnya, di dalam dunia ini kita melihat, ya, pasti dunia itu berusaha membuatkan manusia itu mencapai kebahagiaan dengan dia memberikan berbagai jenis, ya, yang kita akan boleh katakan, oh kalau saya mendapatkan ini saya akan bahagia, oh kalau saya mendapatkan ini saya akan bahagia, kan? Jadi itu yang dunia berikan kepada setiap kita sebagai manusia, ya. Nah, jadi sifat yang demikian pasti dimiliki seluruh kita sebagai manusia, ya, pasti dimiliki. Jadi kebahagiaan memang dari awal lagi memang dicari dan berusaha kita mendapatkannya, ya, suatu kebahagiaan itu, ya. Memang kita seringkali berusaha mendapatkan kebahagiaan itu di dalam dimanapun kita berada, ya, baik itu orang yang Kristen, tidak Kristen, ya, baik orang percaya ataupun tidak, ya, pasti akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Nah, jadi dalam kita mengikuti Tuhan, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita manusia, ya, kita manusia yang sering kali juga mencari kebahagiaan. Oh, kalau saya mengenal Tuhan, saya pasti memiliki kebahagiaan. Tetapi apa yang menjadi suatu keutamaan kita? Adakah kita di dalam kita mencari Tuhan itu suatu keutamaan? Nah, jadi kadang-kadang manusia ini mencari Tuhan atau mencari agama, ya, yang boleh membuatkan mereka dalam keadaan yang selamat, ya, yang boleh membuatkan mereka dalam keadaan selamat. Nah, kita di mana?
Kita di pihak mana? Adakah kita menjadi sisi manusia? Oh, saya mengenal Tuhan karena Tuhan pasti memberikan saya kebahagiaan oleh karena banyak janjinya. Ya, Dia akan memberikan saya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, bahkan kesehatan dan kesukses ataupun kejayaan di dalam dunia pada akhirnya. Nah, itu seringkali kita mau. Tapi bila kita tidak mendapatkannya, ya, apa yang kita maukan itu membuatkan kita kecewa. Ya. Kenapa janji Tuhan itu tidak tertunai di dalam diri saya setelah saya percaya? Mungkin kita katakan demikian. Malah setelah saya mengenal Tuhan, saya makin menghadapi cabaran, tentangan di dalam diri saya. Ya, jadi mungkin itu yang menjadi persoalannya di dalam diri kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal yang ke-1 ini kita melihat bahwa ada dua cara orang, ya, bagaimana mereka boleh mendapatkan kebahagiaan, ya. Ada dua jenis cara orang, ya. Orang yang kenal Tuhan, orang yang dia kenal Tuhan, tapi tidak menjadikan dia Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan, juga pasti tahu hal ini, ya. Jadi kita melihat ada dua jenis, ya, bahagian orang, ya, di dalam ini. Nah, yang pertama kita boleh melihat adalah jika orang benar berjalan-jalan di dalam jalan yang benar, ya, di dalam ayat yang ke-1. Berjalan dalam jalan yang benar, ya. Nah, kalau kita hanya mengatakan bahwa saya orang percaya, saya mau memiliki semuanya, tapi saya tidak paham bila Tuhan katakan, anakku, Anda harus melakukan ini, tapi kita tidak membuat demikian. Nah, itu harus kita soalkan di dalam diri kita. Nah, maksudnya di sini kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Semua orang boleh percaya yaitu Yesus itu mati di kayu salib, tapi siapa yang menghargai Dia? Ya, baik orang yang tidak kenal Tuhan, agama apapun, tahu Yesus itu mati di kayu salib, kan, untuk saya dan Anda. Tetapi bagaimana respon mereka? Nah, begitu juga dengan kita, ya. Yang pertama yang kita lakukan di dalam kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan jalan yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Jadi pertama, mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan orang berdosa, ya. Jadi dengan jelas kita diperingatkan, berbahagialah, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, sangat jelas dia kata berbahagialah, ya, berbahagialah kalau saya dan Anda tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, di sini jelas saudara-saudari, supaya di dalam kehidupan kita yang telah mengenal Tuhan, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau memiliki kebahagiaan yang sebenarnya daripada Tuhan, daripada Allah Bapa kita, ya, kita belajar, ya, meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Kita menghindari kejahatan, ya, sampai kita boleh terlepas sepenuhnya, ya, daripada hal yang demikian. Nah, begitu juga dengan pergaulan, ya, dan para orang yang membuatkan kejahatan, ya. Jadi kita lepas. Siapa yang di dalam dunia ini tidak pernah melakukan kesilapan? Siapa yang di dalam dunia ini tidak pernah melakukan suatu kejahatan? Pasti ada. Pasti ada. Jadi di sini dinasihatkan, ya, bagi saya dan Anda, kalau kita mau bahagia, tinggalkan sesuatu yang membuatkan hidup kita itu menjadi sia-sia, ya. Jadi mulaikan langkah di dalam kehidupan kita itu dengan suatu langkah yang baru. Nah, jadi oleh karena itu kita diperingatkan lagi, ya, melalui ayat ini bahwa orang benar yang sudah memegang perintah Tuhan pasti tidak akan menuruti sikap-sikap orang fasik. Maksudnya kita sebagai orang yang percaya, ya,
kita tidak akan menuruti orang yang belum mengenal Tuhan di dalam kehidupan dia, memiliki Tuhan secara sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Bukan kita membandingkan, tetapi lebih baik kita melihat kehidupan kita, ya. Kita melihat bahwa bagaimana kehidupan saya belum mengenal Tuhan, bagaimana kehidupan saya sudah mengenal Tuhan. Kalau kita melihat ada perubahan yang sangat jauh, ya kita makin tingkatkan. Kalau kita rasakan kehidupan kita itu belum berubah sama sekali, ya, kita masih juga membuatkan hal-hal yang lama di dalam kehidupan kita, ya mulaikan lagi saat ini ya saudara-saudari untuk meninggalkannya. Karena dengan jelas firman Tuhan mengatakan, berbahagialah bila kita tidak melakukan ataupun di dalam keadaan yang tidak baik di hadapan Tuhan, ya. Sebab ini sangat jelas di dalam firman Tuhan. Dan yang seterusnya kita melihat mereka tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya orang benar tidak mau ikut dalam rancangan ataupun di dalam orang mau melakukan kejahatan. Jadi kita sebagai orang yang percaya tidak akan bersekongkol untuk merosakkan kebahagiaan. Nah, maksudnya di sini bahwa kita melihat orang itu sudah bahagia, ya, melihat cara pandang kita, dia bahagia, kenapa saya tidak? Jadi kita mau membuatkan orang itu jatuh. Jadi saudara-saudari, kita harus menyadari perbuatan itu tidak akan membuatkan kita bahagia juga kalau kita membuatkan orang tidak bahagia. Nah, dan seterusnya mereka tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Maksudnya kita sebagai orang percaya, kita tidak duduk santai, ya, dengan orang yang membicarakan ataupun mengeluarkan kata yang tidak baik, ya, di dalam perkumpulan, ya. Jadi hindarilah di saat kita bergaul dengan orang. Jadi bagus kita bergaul dengan orang itu menyatakan kasih Allah di dalam diri kita, serta bersama-sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Karena melalui itu mereka lebih mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi oleh sebab itu kita haruslah senantiasa menjaga sikap hati kita serta pergaulan kita, ya, antara satu dengan yang lain. Jangan pula di dalam sebuah perkumpulan yang orang yang tidak mengenal Tuhan, kita pula yang menjadi batu sandungan, ya. Tetapi biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya seringkali katakan, ya, kepada anak-anak muda, jadilah berkat, ya. Jadilah berkat walaupun orang tetap memandang kita rendah. Tapi asal kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, jadi dengan jelas saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam hal-hal yang seperti ini, ya, membuatkan kita tidak merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena kebahagiaan yang Tuhan telah janjikan bagi saya dan Anda sudah jelas. Tetapi kita lebih memilih untuk ke jalan yang salah. Kita lebih memilih untuk berdiri bersama-sama dengan orang fasik, ya, yang membuatkan kita seringkali menunding, ya, menunding jari apa semua, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, dan kita juga tidak menjaga hati, tidak menjaga pergaulan bersama-sama dengan orang di sekeliling kita. Nah, maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau mencapaikan kebahagiaan? Sedangkan kebahagiaan itu Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita nikmati. Nah, semua orang percaya mencari kebahagiaan. Tidak ada orang yang tidak mencari kebahagiaan. Nah, definisi kebahagiaan bukanlah seperti yang kita pikirkan, ya. Seringkali kita mengatakan, orang berbahagia itu memiliki rumah yang besar, tanah yang banyak sekali, mempunyai keuangan yang baik. Nah, orang yang bahagia itu adalah memiliki kekuasaan, jabatan, kedudukan yang penting,
ya. Jadi kebahagiaan itu dimiliki oleh orang yang sangat terkenal. Kebahagiaan itu dimiliki orang yang berpendidikan tinggi, ya. Seringkali kita katakan. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat berita, kalau kita melihat perkembangan demi perkembangan dunia, sangatlah jelas bahwa kebahagiaan itu bukan dimiliki oleh orang yang memiliki rumah yang besar, harta yang banyak, ya. Dan kalau kita melihat orang yang terkenal, ya, banyak artis pada zaman sekarang lebih sanggup bunuh diri daripada menghadapi permasalahan mereka, ya. Mereka mungkin terkenal di dunia, ya. Jadi kita ajarkan diri kita tidak memiliki pemikiran yang demikian, ya. Ajarkanlah diri kita untuk memiliki sesuatu pemikiran bahwa yang ternyatanya, ya, uang itu boleh membeli sesuatu, tetapi dia tidak boleh membeli kebahagiaan, ya. Uang itu boleh membeli sesuatu, tetapi tidak boleh membeli kebahagiaan, ya. Maka dengan itu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa mungkin kita berusaha mencapai apa yang diinginkan oleh dunia. Mungkin kita melihat, oh, dunia menyediakan ini, kalau dikatakan demikian, ya. Kalau Anda memiliki kereta yang besar, Anda pasti akan bahagia, ya. Jadi kita melihat di sini bukan berkaitan dengan apa yang ada di dalam dunia, ya. Karena di dalam Ibrani 13 ayat kelima mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu adalah janji yang pasti, saudara-saudari. Jangan pernah kita menjadi hamba uang, ya. Jadi cukuplah pada diri kita, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Nah, jangan pernah kita menjadi hamba uang. Semakin kita menjadi hamba uang, semakin kita rasakan tidur kita tidak nyenyak, ya. Kita merasakan, oh, saya tidak ada mood mau makan. Oh, saya rasakan saya tidak cantik. Saya rasakan saya tidak bahagia. Kita sering kali katakan, walaupun dengan duit yang ada, kita boleh membeli tilam yang bagus, makanan yang sedap-sedap, perhiasan mewah, kesenangan, tapi semua itu hanya sia-sia, ya. Jadi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada, ya. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Jadi firman Tuhan menjelaskan dengan hal yang sangat mudah. Jadi ingat, kekayaan bukan jaminan orang boleh hidup bahagia, ya. Kalau kita boleh melihat di beberapa hal, ya, di dalam beberapa contoh, ya, orang yang terkaya sekalipun, mereka pasti mengakhiri kehidupan mereka dengan suatu yang tidak terduga. Kadang-kadang membunuh diri, kadang-kadang membuat sesuatu yang makin membuatkan mereka tidak baik, ya. Jadi kita sangat bersyukur, saudara-saudari. Bila kita mensyukuri kehidupan kita, kita sangat puas. Kenapa saya katakan sangat puas? Karena kita akan mengatakan begini, oh, terima kasih Tuhan karena hari ini nafas, ya, nafas yang telah Kau berikan, penyertaan untuk keluarga saya, ya, itu sudah membuatkan kita bahagia, ya. Jadi hargai apa yang ada pada kita. Jangan berusaha membuatkan kita letih. Di saat kita letih, ya, kita tidak boleh mempercayai siapa-siapa. Jadi maka dengan itu, saudara-saudari, orang yang terkenal juga bukan juga jaminan untuk saya dan Anda bahagia. Nah, kalau kita melihat ada 2000 berapakah ada satu artis Korea yang bunuh diri, ya. Jadi itu sangat mengempakan dunia. Nah, mereka sangat terkenal, ya, sangat-sangat terkenal di mata dunia. Tetapi pada akhirnya
mereka tenggelam, ya, tenggelam, membuatkan mereka tidak dapat mengawal perasaan mereka, ya, sehingga mereka membunuh diri, ya, meninggalkan segala-galanya, ya, karena bagi mereka saya rasa kesunyian. Nah, kita lihat demikian, ya, kita lihat bagaimana mereka memandang diri mereka kesunyian walaupun mereka memiliki segalanya. Jadi kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, yang membuatkan kita tidak akan sunyi. Dia tidak meninggalkan kita di saat kita merasakan kita kehilangan, dan senantiasa ada bagi kita semua. Apatah lagi di dalam kita menghadapi COVID-19 ini, ya, sangat-sangat nyata penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Oke. Dan yang kedua, ya, jika orang benar itu memiliki kesukaran merenungkan Taurat Tuhan, hukum Taurat di dalam ayat yang kedua, ya. Di dalam ayat yang kedua, kalau kita lihat, ya, dengan jelas mengatakan, tetapi yang kesukarannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Nah, kalau kita melihat, ini adalah sangat jelas. Nah, di dalam ayat kedua ini berbicara tentang soal hobi, ya, hobi, yaitu ternyata berbahagia menurut Alkitab bukanlah berbunyi berbahagialah orang yang kesukarannya ialah memancing, membaca, menari, menyanyi, menggambar, bekerja, dan mengejar harta dunia. Dia tidak pernah katakan demikian. Tetapi dalam firman Tuhan ini dia katakan berbahagialah itu menurut definisi Permazmur ini adalah orang yang hobinya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Nah, sangat jelas kan bagi saya dan Anda, yaitu di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, ya, apa yang kita lakukan, hobi itu adalah sesuatu yang membuatkan kita melakukannya dengan senang, tidak paksa, ya. Kalau kita melihat, kalau hobi Anda apa, hobi saya apa. Nah, kalau hobi sesuatu yang kita suka lakukan, ya sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya dengan penuh semangat, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita tidak melakukannya dalam satu hari, kita akan merasakan, oh, hidup saya itu tidak lengkap, ya. Seringkali orang katakan demikian. Nah, kadang-kadang itu menjadi suatu yang sangat berkesan di dalam hidup seseorang, dan juga, ya, kalau dia tidak melakukannya menjadi terbayang-bayang mengejar dia. Nah, jadi di saat dia sudah melakukannya, dia merasa suatu kepuasan, ya, kepuasan. Nah, kalau kita melihat, kadang-kadang ini akan menjadikan kita rasa ketagih, ya, ketagih. Jadi maksudnya di sini yaitu di dalam kita merenungkan Taurat Tuhan itu, yaitu merenungkannya, menyebut-nyebutkannya, merenungkan, memikirkannya, ya. Jadi kita seringkali akan mengembangkannya di dalam diri kita, ya, firman-firman Tuhan itu, ya, melahirkannya. Maksudnya kita harus lakukan itu, ya, di dalam kehidupan kita, menyatakan, mengucap, ya, dan semuanya berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, jika boleh disimpulkan, kebahagiaan yang menurut Permazmur ini adalah orang yang hobinya yaitu menyebutkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan ataupun hukum Tuhan, ya, memikirkan firman Tuhan, memberikan suara untuk mengucapkan firman Tuhan, ya, menyatakan firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, ya, merancangkan sesuai dengan firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, membayangkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan dia, ya. Jadi karena firman Tuhan itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya, saudara-saudari. Nah, jadi sudah tentu orang yang benar akan mendapat janji Tuhan, ya. Bila kita merenungkan, kita paham
ya akan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima juga telah mengatakan kepada kita, belajar cukup untuk kehidupan kita. Kalau kita paham dengan ayat itu, kita melakukan, maka kita akan merasa bahagia. Kalau kita lebih memahami seperti firman Tuhan yang telah kita pelajari pada hari ini, kita paham bahwa berbahagialah orang tidak menuruti ataupun tidak berjalan dalam jalan orang fasik. Kalau kita paham, kita melakukannya, pasti kita merasakan bahagia. Nah, tidak perlu kita cari di dalam dunia ini, karena kebahagiaan sesungguhnya itu sangat dekat dengan kita. Cuma tunggu kita lakukan saja. Kalau kita tidak lakukan, ya sampai bila-bila kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, ya, kalau kita melihat bahwa sangat jelas bahwa ayat yang ketiga mengatakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maksudnya kita kan semua ibu bapa ya tahu bagaimana menanam, ya kecuali anak-anak ya, kita tahu bagaimana menanam dan mengeluarkan hasil itu adalah sangat luar biasa. Nah, yang mengeluarkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu pada daunnya. Maksudnya bila orang yang sesungguhnya, orang yang benar mengalami kesuburan, mengalami pertumbuhan di dalam iman, mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan yang luar biasa, ya, mereka akan mengalami hal yang seperti ini. Nah, jadi orang benar akan selalu menghasilkan buah yang baik karena mereka berpegang kepada perintah yang daripada Tuhan. Oke? Dan yang kedua, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Nah, janji Tuhan ini adalah sangat luar biasa, saudara-saudari. Karena orang yang benar akan beroleh keberhasilan, ya, dalam setiap apa yang dia kerjakan atau usahakan. Yang penting kita berpegang kepada firman Tuhan, Taurat Tuhan, hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan ini, seperti mana saya pernah katakan, kita sama seperti orang fasik. Orang fasik, mereka akan menerima hukuman yang setimpa dengan mereka. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, ya. Kita tahulah yang dibuang, ya, yang tidak berguna sama sekali, yang tidak ada tentu arahnya, cuma ikut angin saja. Dan mereka juga tidak akan tahan. Kita juga tidak akan tahan dalam penghakiman. Dan menuju kebinasaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, disimpulkan pada hari ini bahwa kehidupan yang berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang berakal serta berpusat kepada firman Tuhan. Karena itu, jadilah orang yang benar, maka hidup kita akan berbahagia. Itulah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau yang Tuhan. Karena kesempatan yang ada kami telah belajar melalui firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami berbahagia Tuhan. Berikanlah kami kemampuan, hikmat, pengetahuan yang daripada Engkau Tuhan, untuk kami terus belajar berpegang akan firman-Mu ya Tuhan, berjalan di jalan yang benar yang telah diaturkan oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus merenungkan firman-Mu siang dan malam di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap berakal dan serta bertumbuh di dalam Engkau, di dalam iman kepercayaan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Biarlah mereka tetap kuat di dalam iman kepercayaan mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan yang mereka perlukan. Baik setiap jemaat yang mengalami kesakitan pada saat hari ini, kelemahan tubuh, biar Engkau juga terus melewati mereka, memberikan mereka kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Tuhan, cukupi seluruh keperluan kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus merasakan berkat yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga berikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk kami terus melayani dimanapun kami berada.
kemanapun kami pergi ya Tuhan, dimanapun kami bersama-sama dengan orang ya Tuhan, biarlah kami terus meninggi mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah perlindungan penolongan kepada seluruh jemaat Tuhan. Pada saat hari ini, jauhkanlah kami daripada sakit penyakit, baik COVID-19 yang begitu menyerangi dunia pada saat hari ini. Biarlah kami dapat dijauhkan ya Tuhan, dan biarlah kami terus merasakan perlindungan penaungan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, angkatkanlah seluruh pribadi kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, supaya kami terus menjadi berkat dan mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.